Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda dari apa yang sudah saya bahas di dalam video podcast saya sebelumnya. Kalau sebelumnya saya bicara tentang Metaverse Indonesia, karena memang Pak Michael Budi ini adalah CEO dan co-founder dari Weir Group, perusahaan asli Indonesia yang karyanya sudah melalang buana di dunia global, ya, bahkan sampai ke Disney, Marvel, Cartoon Network. Dan Weir Group ini dapat amanah dari pemerintah Indonesia ya, melalui Kominfo untuk memimpin satu kolaborasi besar untuk membangun Metaverse Indonesia. Nah, itu udah saya bahas tuntas di dalam video saya sebelumnya. Yang kali ini yang akan kita bahas, ini sesuatu yang lagi trending banget nih. Cuman memang trendingnya itu nggak serame yang ada di media sosial atau di YouTube. Kenapa? Karena ini masih agak diem-diem nih orang yang main di corporate metaverse. Nah, teman-teman pasti nanya dong, itu kenapa sih kok corporate metaverse? Emang bedanya sama metaverse doang tuh apa? Nah, kalau kita bicara metaverse, teman-teman, selama ini ya, dari awal dulu saya buat video metaverse, kita ngomongin metaverse, terus kita lihat juga tulisan-tulisan tentang metaverse, itu kan selalu yang ada dalam bayangan kita itu kan sebuah dunia digital yang diciptakan, yang itu merepresentasikan dunia realita kita. Cuman itu dunia baru yang diciptakan yang untuk kita masuk ke sana kita menggunakan perangkat VR. Dan kita bisa melakukan banyak hal di sana. Seperti kita lakukan dalam dunia nyata. Kita bisa main, kita bisa kerja, kita bisa sosialisasi di sana. Ya, saya cerita ya, contoh yang paling mudah ya, lihat aja Roblox, Fortnite, Minecraft, itu sebenarnya metaverse. Cuman bedanya kita masuk ke dunianya itu menggunakan gadget kita 2 dimensi. Nah, kalau metaverse yang dibayangkan yang kita bahas selama ini selalu menggunakan VR. Sehingga kita bisa imersif, masuk ke dalamnya. Dan dunianya tuh tidak sesempit kayak dunianya Roblox atau mungkin dunianya Fortnite. Itu lebih luas lagi. Karena memang mengikuti dunia nyata yang sekarang kita miliki. Sehingga orang layaknya dalam dunia nyata, mereka bisa beli tanah di situ, ngebangun kantor, ngebangun mall, bangun apartemen, habis itu kantornya disewakan, tanah mallnya, kemudian ada tenennya yang jualan barang-barang digital di sana yang kita bisa belanja persis kayak dunia nyata. Nah, itu kan yang selama ini kita bayangkan. Nah, kemudian kalau teman-teman menyimak video saya dengan Pak Mike yang saya udah upload beberapa waktu yang lalu, teman-teman juga menyadari bahwa ternyata metaverse itu bukan cuma sekedar VR, bukan hanya virtual world saja, di mana kita masuk ke dalam dunia virtual, dunia digital, yang itu berarti kita lepas dari dunia sekarang. Ternyata metaverse itu juga punya kebalikannya. Jadi bukannya kita masuk ke dalam dunia digital, tapi dunia digital kita bawa ke dunia nyata kita. Disebut dengan augmented reality. Jadi ada virtual reality, di mana kita masuk ke dalam dunia digital, atau augmented reality. Dunia digital itu kita bawa ke dunia nyata kita. Jadi bukannya kita meeting di dalam dunia virtual, tapi orang-orang yang ada di dunia virtual itu kita tarik ke dunia nyata, sehingga dia bisa duduk di samping kanan kiri saya, secara avatarnya, padahal orangnya ada di tempatnya masing-masing. Jadi digitalnya, dunia digitalnya saya bawa ke dunia nyata. Kalau teman-teman nonton film Iron Man, ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, terus kenapa ada kata corporate di depannya? Karena ini metaverse yang memang dibangun oleh dan untuk kepentingan korporasi. Kalau kita bicara korporasi, semua jenis korporasi. Berapa waktu yang lalu saya diundang oleh lembaga institusi keuangan untuk ngomongin tentang metaverse. Baru aja nih, baru selesai tadi jam 1:30 ya, diundang oleh teman-teman BCA juga ngomongin tentang metaverse and the future of banking. Seru banget diskusinya sampai lupa waktu, ternyata udah mau masuk ke SIFO ini ya. Dan itu hanya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang udah penasaran banget, pengen ikutan cawe-cawe dalam dunia baru yang akan tercipta nanti. Dan ternyata ketika saya ngobrol dengan Pak Mike beberapa waktu yang lalu, ternyata Pak Mike sendiri di Weir Group juga banyak dapat permintaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk membuatkan metaverse untuk mereka. Jadi kan ini kayak setiap perusahaan nanti pengen buat metaverse-nya sendiri. Gitu. Pertanyaannya untuk apa? Terus metaverse-nya kayak gimana? Yang selama ini kita bayangkan adalah kan yang diceritain sama Mark Zuckerberg dong, gitu. Atau yang
kalau teman-teman ikuti Microsoft juga yang Satya Nadella ceritakan, yang itu nanti kita ya nggak usah buat sendiri, ikut aja ke metaverse-nya Meta, ikut aja ke metaverse-nya Microsoft, kan udah ada, ikut aja ke metaverse-nya Fortnite, kan udah ada. Terus kenapa itu perusahaan-perusahaan pengen buat metaverse-nya sendiri? Kayak gimana metaverse versi corporate? Jadi perusahaan A buat metaverse, perusahaan B buat metaverse. Ini apa ini? Ini cuma FOMO aja gitu. Kita ya kita nggak mau kalah lah, masa mereka buat metaverse kita enggak gitu. Hitung-hitungannya gimana? Untung ruginya apa? Gitu. Nah ini akan jadi topik pembahasan kita. Kelihatannya memang semua orang itu udah nggak pengen ketinggalan gitu. Ya, jangan sampai nanti ketika dunia baru digital ini beneran kejadian, kita baru masuk, kita jadi late entry. Takutnya lahan-lahannya udah dikuasai oleh pesaing, takutnya ekonomi udah dimainkan oleh pesaing. Nah, logika sederhananya nih sahabat-sahabat semuanya nih, udah 2.400 yang hadir di sini. Saya kasih pemanasannya dulu nih sebelum nanti pemeran utamanya saya undang masuk ya. Pak, ini saya panasin dulu. Logikanya gini aja deh teman-teman semuanya nih, yang lagi nyimak nih ya. Kan kebayang gini lah, nanti nih ada dunia digital terbentuk nih. Terus orang kan berbondong-bondong main di sana kan. Ya. Dan orang beli tanah di sana. Akhirnya bikin ada taman bermain, ada bioskop, ada mall, ada sekolahan, semuanya ada. Artinya, dalam metaverse itu, supaya bisa hidup, maka harus ada ekonomi yang berputar kan. Nah, ketika ada ekonomi berputar, berarti kan ada cuan di sana. Itu tanah aja sekarang harganya udah melambung tinggi. NFT yang nantinya dijual, jadi aku mau beli sepatu Nike di metaverse-ku, bisa nggak? Bisa. Yang nanti akan dipakai oleh avatarku ketika main di sana kan bisa. Bajunya dari Dolce Gabbana kan bisa, mobilnya dari BMW kan bisa. Nah itu kan ekonomi itu berputar. Berarti nanti ya sama kayak dunia nyata kita sekarang, di mana orang mau beli sesuatu, orang ingin menggunakan sesuatu, orang ingin menikmati layanan tertentu, berarti itu kan cuan semua itu. Nah, ini yang dilihat bahwa akan ada dunia baru beserta dengan ekonominya berputar di sana. Masa saya nggak mau ikutan sih? Kalau saya bisa nyangkulin cuan di situ, kenapa saya nggak ikutan? Dan kalau saya ikutnya telat, takutnya itu cuan udah dicangkulin orang lain dulu. Brandnya mereka lebih dikenal dulu. Teknologi atau toolsnya dia udah dipakai dulu. Fasilitasnya udah jadi kebiasaan dulu. Orang udah menggunakan cek. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Cek satu, cek. Saya bisa nggak cek. Wah itu yang ngebuat semua orang berbondong-bondong pengen bangun bisnis di dalam metaverse. Nah, cuman balik lagi nih. Kan logikanya adalah ya kita masuk aja ke metaverse yang udah ada. Ke Decentraland kayak, ke Sandbox kayak, itu kan metaverse yang sekarang udah populer tuh ya. Yang banyak brand juga udah main di sana, beli tanah, bikin bangunan di sana kan udah ada. Penduduknya juga mulai banyak. Tapi pertanyaannya kenapa kok malah perusahaan-perusahaan besar bukannya dia beli tanah aja di sana dan bangun kantornya di sana, tapi kok malah bikin metaverse sendiri. Yang itu khasnya dia. Yang itu brandnya juga related dengan brandnya dia.